Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam yang beranggotakan Sylvia Imayanti dan Samia Eragi. Materi yang pertama yaitu pengertian muamalah. Muamalah dalam KBBI artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan atau pergaulan, perdata, dan sebagainya. Muamalah dalam fikih Islam artinya tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, dan usaha yang lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal di antaranya seperti berikut. Yang pertama yaitu tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zolim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran timbangan kualitas dan kehalalan. Selanjutnya yaitu macam-macam muamalah. Macam-macam muamalah ada 3, yaitu yang pertama jual beli, yang kedua utang piutang, yang ketiga sewa menyewa. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahlallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syarat-syarat jual beli yang pertama yaitu penjual dan pembeli harus balik, berakal sehat atas kehendak sendiri, bukan paksaan. Yang kedua yaitu uang dan barang. Uang dan barangnya harus halal dan suci. Halal dan suci di sini maksudnya haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala termasuk lemak bangkai tersebut. Bermanfaat, membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros. Keadaan barang dapat diserah terimakan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang terakhir, milik sendiri, bukan milik orang lain. Syarat yang ketiga yaitu ijab qabul, seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Selanjutnya yaitu pengertian khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya, sebaliknya pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Selanjutnya yaitu macam-macam khiyar. Macam khiyar yang pertama yaitu khiyar majelis. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli tersebut. Yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Apabila pembeli mengiyakan, status barang tersebut sementara waktu dalam masa khiyar tidak ada pemiliknya. Artinya si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Yang ketiga yaitu khiyar aibi atau khiyar cacat. Khiyar aibi atau khiyar cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian riba. Riba adalah bunga, uang, atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram.
Macam-macam riba. Macam-macam riba yang pertama yaitu riba fadli. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. Yang kedua yaitu riba kordi. Riba kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal si A bersedia meminjami si B uang sebesar 100.000. Asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 115.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Yang ketiga yaitu riba yadi. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. Yang keempat yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik. Atau membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan rukun utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya atau nominalnya. Misalnya utang 100.000, di kemudian hari harus melunasinya 100.000 pula. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. Selanjutnya yaitu rukun utang piutang. Rukun utang piutang ada 3, yaitu yang pertama yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua yaitu ada harta atau barang yang diutangkan. Yang ketiga lafadz kesepakatan, misal saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya saya utang dulu beberapa hari lagi, sebutkan dengan jelas, atau jika sudah punya akan saya lunasi. Yang selanjutnya yaitu pengertian rukun dan syarat sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Dasar hukum ijarah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tashtardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun sewa menyewa. Syarat dan rukun sewa menyewa ada 5, yaitu yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua yaitu sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Samia Eragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samia Eragi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sylvia Ilmayanti tentang syirkah. Syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah. Adapun rukun syirkah secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dua belah pihak yang berakad. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah, melakukan tasyaruf atau pengelolaan harta.
Yang kedua adalah objek akad, yang disebut juga maqud alaih, mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaan dapat diwakilkan. Yang ketiga adalah akad atau yang disebut dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasyaruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mufaddah. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Yang kedua adalah syirkah abadan. Syirkah abadan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran ataupun kerja fisik. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Yang ketiga adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama antara Yang ketiga adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Yang keempat adalah syirkah mufaddah. Syirkah mufaddah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Yang kelima adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Yang keenam adalah musaqah, muzara'ah, dan muqabarah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Muzara'ah dan muqabarah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian yang antara pemilik lahan dan petani menggarap, di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sementara muqabarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Perbankan. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah bank konvensional, yang kedua adalah bank Islam atau bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Sementara bank syariah atau bank Islam adalah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Asuransi syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz. Dengan suatu ketentuan, produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.